Previously on the 100. The valley is ours. As long as you stay here, we won't have a problem. Child with Clark is a real thought leader. This war is about to be fought on the last survivable land on Earth. She alone can unify one group. Jeremy, it's with Octavia. We gotta go back and get them. No one else is dying to save Lagrina. Sir, there's no time. We have to go. You have to go. I have to stop that transport ship from taking off. Halo Skypable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 13 berjudul Damocles bagian 2. Musim final bagian 2. Di bagian 2 dari final musim kelima, Clark dan teman-temannya harus mempertaruhkan segalanya untuk bertarung satu pertempuran terakhir untuk bertahan hidup, hanya untuk melihat sekilas ancaman yang lebih gelap ke lembah hidup terakhir di bumi. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dibuka dengan Miller yang mengamati camp Wonkru dan orang-orang yang terluka disebabkan oleh serangan di lembah dangkal. Wonkru sangat ingin mendapatkan perawatan medis untuk orang-orang yang terluka, tetapi mereka tidak memiliki siapapun untuk memimpin mereka kembali untuk memperjuangkan lembah. Monty dan Harper mengingatkan Miller bahwa mereka tidak bisa tinggal di gurun karena mereka membutuhkan peralatan medis, tidak ada makanan, tidak ada air, dan mereka harus menyerah. Ketika harapan tampaknya hilang, tiba-tiba Maddie dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan mereka semua. Para Grunder langsung bereaksi terhadap kehadiran Maddie sebagai komandan. Octavia mencabut pedangnya dan langsung menuju ke Maddie. Tentara Wonkru bersiap untuk menembaknya. Bellamy dan Echo mencoba menghalangi Octavia, namun Maddie memerintahkan mereka untuk membiarkan Octavia lewat. Kemudian Octavia mendekati Maddie, dia membalikan pedangnya dan menancapkannya ke tanah. Octavia kemudian berlutut di depan Maddie menghormatinya sebagai komandan. Seluruh Wonkru mengikuti Octavia dan berlutut di depan Maddie sebagai Heda yang baru. Saat Maddie pergi untuk memeriksa keadaan Gaia, Echo dan Bellamy datang dan mendesak agar Wonkru siap bertarung. Maddie tidak tahu harus berbuat apa karena dia tidak ingin membawa pasukan Wonkru ke pembantaian. Gaia menyarankan Maddie untuk mendengarkan para komandan. Gaia memegang wajah Maddie dan memintanya untuk menutup mata. Gaia kemudian mengatakan sebuah kata, "Pikiranku adalah pikiranmu," untuk diulang. Maddie mengikuti instruksi Gaia dan mendapatkan penglihatan dari para komandan sebelumnya yang memberitahunya bagaimana cara untuk menang. Kemudian Maddie memberitahu mereka semua rencananya bahwa dia tahu bagaimana caranya. Sementara itu di kapal pengangkut, McClary menyiksa Riven dan Shaw berharap salah satu dari mereka akan menerbangkan kapal untuk meluncurkan rudal ke pasukan Wonkru. Anak buah McClary melapor bahwa ada pergerakan di padang pasir. Mereka melihat pasukan Wonkru berada di luar ngarai. Shaw dan Riven tetap tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh McClary. Tetapi ketika McClary mengancam akan memotong kaki Shaw, Riven akhirnya menyerah dan setuju untuk menerbangkan kapal. Kemudian McClary memperingatkan Riven jika mereka tidak mengudara dalam waktu 2 menit, maka McClary akan memotong kaki Shaw. Sementara itu, Clark pergi ke tempat Diyoza dikurung dengan alasan dokter telah mengutusnya. Dia membawa obat hormon untuk bayi Diyoza. Saat penjaga tersebut membawa Clark masuk, dia memukulnya hingga pingsan. Clark membawa Diyoza ke McClary sebagai sandera untuk menjaga pesawat tetap mendarat. Waktu menunjukkan 1 menit menuju peluncuran. Shaw mencoba membuat Riven agar tidak melakukannya, namun anak buah McClary menjepit kakinya hingga kesakitan.
Clark tiba tepat sebelum Riven menerbangkan kapal. Dia mengancam akan membunuh Diyoza dan Bazi McCreary yang belum lahir jika McCreary tidak memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Di sisi lain, Bellamy, Echo, Murphy, dan Emory memimpin dengan rover, sementara Octavia dan Maddie akan memimpin one crew lainnya dari belakang. Tujuannya adalah agar mereka menggunakan rover dan menghancurkan meriam Sonic milik McCreary. Echo dengan mudah dapat menghancurkan meriam McCreary menggunakan panahnya. Selama baku tembak, Murphy terluka parah terkena tembak, namun dia tetap dapat menembakkan senjata rover. Bellamy dan Echo berlari mendekat agar mereka berdua dapat menghancurkan meriam yang tersisa. Bellamy akhirnya berhasil meledakkan meriam dan rencananya berhasil. Maddie dan Octavia bersama pasukan one crew bergerak maju untuk menyerang. Anak buah McCreary kalah jumlah dan mundur. Menyadari bahwa anak buahnya telah dikalahkan oleh one crew, McCreary mengatakan bahwa dia lebih suka menghancurkan lembah dengan Hitalodium daripada membiarkan orang lain memilikinya. Hitalodium adalah bom senjata berbahaya yang disimpan para tahanan di tangki bahan bakar di kapal utama Elegius 4 untuk digunakan sebagai pengungkit untuk mendarat. Diyoza memohon kepada McCreary untuk tidak meluncurkan Hitalodium karena mereka semua akan mati, tetapi McCreary tetap meluncurkannya meskipun Clark telah menyerah dan meletakkan senjatanya. McCreary kemudian meminta Shaw untuk menerbangkan kapal ke tempat yang aman sebelum Hitalodium menyentuh bumi dalam 13 menit dan menghancurkan setiap makhluk hidup. Clark berpura-pura berada di pihak McCreary dengan memerintahkan Shaw untuk menerbangkan kapal sambil menunjuk remote kerah kejut yang mengancam akan menyetrumnya. Setelah menghitung mundur sampai 3, dia menyetrum Riven. Mengetahui bahwa Riven akan pandai menangani situasi ini, Riven meraih McCreary, memberinya sebagian besar kejutan, dan Shaw mengambil pistol McCreary lalu menembak tahanan Elegius lainnya di ruangan itu. Clark berdiri di atas McCreary dan mengatakan bahwa McCreary tidak akan pernah hidup untuk melihat putrinya. Dia kemudian menginjak wajahnya sampai mati. Kelompok McCreary akhirnya menyerah. Maddie ingin membunuh mereka semua, tetapi Bellamy melarangnya karena mereka sudah menyerah dan menyarankan Maddie untuk mengakhiri siklus pembunuhan. Tiba-tiba alarm evakuasi berbunyi menandakan bahwa situasi tidak aman dan mereka harus pergi. Dengan hanya sekitar 10 menit sebelum ledakan, Riven mengirim radio dan memerintahkan semua orang untuk pergi ke pesawat pengangkut sekarang agar segera dievakuasi. Monty segera merespon bahwa mereka sedang memindahkan orang-orang yang terluka. Karena Murphy terluka parah, dia meminta mereka untuk meninggalkannya. Tapi Emory menolak untuk meninggalkan Murphy. Monty memutuskan menjadi sukarelawan untuk membantu Emory membawa Murphy ke kapal pengangkut. Delapan menit menuju ledakan, tidak lama Clark melihat Maddie berlari dengan pasukan one crew dan beberapa anak buah McCreary. Clark dan Maddie berpelukan. Maddie senang bisa bertemu kembali dengan Clark. Clark tidak ingin membiarkan kelompok McCreary masuk ke dalam kapal, tetapi Maddie setuju untuk membuat mereka tetap hidup dan memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk diselamatkan. Maddie memberitahunya bahwa Bellamy meyakinkannya untuk memberi mereka kesempatan kedua. Indra menanyakan keberadaan Abby karena Gaia sangat membutuhkannya. Clark mencoba pergi untuk mencari ibunya, tetapi Echo menghentikan Clark karena mereka meninggalkan satu grup untuk mencari setiap orang dan dia yakin mereka akan menemukan Abby. Di ruang medis, Abby masih merawat dan menjahit luka Marcus Kin. Octavia menemukan Abby di ruang medis sedang merawat Kin. Abby berasumsi bahwa Octavia telah datang untuk membunuhnya, tetapi Octavia datang untuk membawanya ke tempat yang aman. Abby ingin tinggal di sana bersama Kin, tapi Octavia mengatakan bahwa itu bukan pilihan dan mengingatkan Abby tentang kebijakan makan atau mati selama tahun gelap di bunker. Namun Abby akan tetap menyelamatkan pria yang dia sayangi. Di kapal, Clark, Bellamy dan yang lain masih menunggu kedatangan kelompok Octavia dan kelompok Monty.
Riven mencoba menghubungi Monty tapi tidak ada respon. Riven mengingatkan yang lain, jika mereka menunggu terlalu lama maka mereka tidak akan bisa bergerak. Ketika Maddie menyadari bahwa Bellamy marah pada Clark, dia memintanya untuk memaafkannya. Dia mengungkapkan kepada Bellamy bahwa saat Bellamy berada di luar angkasa setelah Perang Faya, Clark memanggilnya melalui radio setiap hari selama 6 tahun. Waktu tersisa 2 menit menuju ledakan. Octavia datang membantu Abby membawa Kin ke kapal pengangkut. Kelompok yang dipimpin Harper juga datang, tapi Murphy, Emory, dan Monty masih tertinggal, tetapi Harper yakin mereka pasti akan tiba. Clark terus menghubungi Monty, namun tetap tidak ada respon. Sementara itu bom Hitolodium semakin mendekat. Dengan hanya 1 menit yang tersisa sebelum ledakan, Riven ingin menerbangkan kapal, tetapi Murphy, Emory, dan Monty belum juga datang. Bellamy menolak untuk pergi tanpa mereka bertiga. Dia tidak akan meninggalkan teman-temannya karena Bellamy tidak bisa melakukan itu lagi. Waktu tinggal 30 detik. Untungnya mereka bertiga datang tepat sebelum ledakan. Bellamy segera membantu Monty membawa Murphy masuk ke dalam kapal. Pintu tertutup. Shaw dan Riven dengan cepat menerbangkan kapal pengangkut tepat bersamaan dengan ledakan dan menyelamatkan 412 orang. Para penyintas tiba di kapal Elegius 4. Sebagai akibatnya, Wonkru tidak bisa menghadapi kenyataan bagaimana mereka membuat semua orang tetap hidup, mengingat sumber daya medis dan makanan yang sangat terbatas. Para pemimpin mengadakan pertemuan untuk sekali lagi menentukan nasib umat manusia. Selama pertemuan, mereka bertukar pikiran tentang bagaimana bertahan hidup sampai bumi layak untuk dihuni kembali. Monty menyarankan untuk menumbuhkan ganggangnya, tetapi gagasan itu dengan cepat ditolak oleh orang lain. Shaw menunjukkan bahwa berdasarkan waktu paruh Hitolodium dibutuhkan setidaknya 10 tahun lagi bagi bumi untuk dapat dihuni kembali. Jadi baik Shaw dan Riven mengusulkan penggunaan ruang kriogenik yang membuat para tahanan tetap hidup selama ratusan tahun. Ada 500 slot yang mana itu lebih dari cukup yang mereka butuhkan. Riven memuji teknologi cryo dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke cryosleep dan bangun 10 tahun kemudian dan akan terlihat seumuran, dan Maddie menerima saran tersebut. Sebelum tidur, Clark datang untuk membantu Maddie tidur terlebih dahulu. Dia mengatakan kepada Maddie bahwa dia bangga kepadanya. Clark kemudian menutup ruang cryo Maddie, menunjukkan bahwa Maddie dimasukkan dalam sistem sebagai Maddie Griffin. Bellamy pergi menemui Octavia sebelum tidur. Octavia memberitahu Bellamy bahwa dia mencintainya dan dia tahu Bellamy juga mencintainya. Octavia memintanya untuk mengatakannya kembali dan tidak membuatnya menunggu 10 tahun. Bellamy mengatakan sebagian dari dirinya juga mencintainya dan sebagian lainnya berharap bagian yang lebih gelap dari Octavia telah mati. Octavia mengatakan itu adil dan ruang cryonya tertutup saat dia tidur. Singkat cerita, Clark adalah orang yang pertama bangun. Dia pergi ke ruang cryo Maddie untuk memeriksanya. Bellamy juga bangun dan mereka mulai bertanya-tanya mengapa hanya mereka berdua yang bangun. Tiba-tiba seorang pemuda muncul dari kompartemen lain. Dia mengatakan bahwa orang tuanya bermaksud agar Clark dan Bellamy menjadi yang pertama bangun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jordan Green, putra Monty dan juga Harper. Dia mengungkapkan bahwa sudah 125 tahun sejak mereka pergi tidur. Jordan mengatakan bahwa almarhum orang tuanya meninggalkan pesan video untuk Clark dan juga Bellamy. Dalam log video, Monty mengungkapkan bahwa dia dan Harper memutuskan untuk tidak tidur. Setelah sekitar 2 tahun, Harper melahirkan putra mereka berdua. Mereka memberi nama putranya Jordan Jasper Green untuk menghormati Jasper. Setelah 10 tahun, Monty menyadari bahwa dia tidak dapat membangunkan yang lain karena bumi masih tidak dapat dihuni dan tidak akan pernah mendukung kehidupan lagi. Jadi dia mulai mencari alternatif lain dengan memecahkan file misi Elegius 3. Berbeda dengan kapal Elegius Corporation lainnya, Elegius 3 bukanlah kapal tambang. Itu dalam misi untuk mencari planet lain, jadi Monty mulai menggunakan data mereka untuk melacak planet lain.
Dia memberitahu Jordan rencananya sebelum menidurkannya. Harper juga berpesan agar mereka merawat putranya. Saat mereka bertambah tua, Harper meninggal lebih dulu, meninggalkan Monty sendirian. Butuh waktu 30 tahun, Monty akhirnya menemukan planet dalam sistem bintang Banner. Dia mengatur koordinat kapal untuk pergi ke sana, tetapi itu akan memakan waktu 75 tahun. Monty mengatakan bahwa jika mereka bangun, itu berarti dia berhasil membawa mereka ke planet ini. Dalam kata-kata terakhirnya, Monty meminta Bellamy dan Clark untuk menjadi orang baik dan mengatakan bahwa dia berharap planet itu indah. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan semoga mereka bertemu lagi. Clark dan Bellamy melihat keluar dan melihat rumah baru mereka. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 13. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.